warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada praktikum dasar telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prosedur mengenai komunikasi data. Tujuan kita mempelajari praktikum ini, pertama, menguraikan langkah-langkah pengoperasian alat. Kedua, menjelaskan perangai komunikasi data dengan menggunakan transmitter dan juga receiver. Untuk dasar teorinya, komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Nah, komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misalnya komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misalnya printer, fax, telepon, kamera video, dan lain-lain. Selanjutnya, elemen-elemen terjadinya komunikasi, yaitu pertama ada source sebagai sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contohnya ada telepon dan juga PC. Yang kedua ada transmitter sebagai pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Selanjutnya yang ketiga ada transmission system atau sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks, yaitu complex network yang menghubungkan antara sumber dengan destination. Jalur transmisi dapat berupa kabel optik, koaksial, UTP atau STP, dan juga radio frekuensi. Selanjutnya yang keempat, ada receiver sebagai penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Nah, destination atau sebagai tujuan menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Untuk ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar 1.1. Input data masuk ke transmitter. Dari transmitter, sinyalnya dikirim masuk ke transmission medium, setelah itu diterima oleh receiver. Barulah keluar output datanya. Selanjutnya kita masuk pada transmisi data. Kesuksesan transmisi data tergantung pada dua faktor, yaitu pertama, noise sinyal yang ditransmisikan, dan yang kedua adalah karakteristik media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guided atau unguided. Pada kedua hal itu, komunikasi berada dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dengan guided media, gelombang dikendalikan sepanjang jalur fisik. Contoh guided media adalah twisted pair, coaxial cable, serta fiber optik. Unguided media menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik, namun tidak mengendalikannya. Contohnya seperti perambatan di udara dan di laut. Suatu sinyal digital merupakan deretan pulsa voltase terputus-putus yang berlainan dan masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Setiap pulsa merupakan sebuah elemen sinyal. Data biner ditransmisikan melalui pengkodean setiap bit data ke dalam elemen-elemen sinyal. Untuk pensinyalan digital, suatu sumber data GT yang dapat berupa digital maupun analog diberi kode menjadi suatu sinyal digital XT. Bentuk aktual dari XT tergantung ada teknik pengkodean serta pilihan untuk mengoptimalkan media transmisi yang digunakan. Contohnya seperti pada gambar 1.2. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini terbagi atas dua, yaitu alat dan bahan utama dan juga pendukung. Untuk utama kita menggunakan modul transmitter, modul receiver, modul power supply 5 volt,
penghubung, dan aplikasi Proteus. Untuk pendukung kita menggunakan osiloskop dan generator fungsi. Untuk mendapatkan modul transmitter dan modul receiver pada library Proteus, nanti saya akan sediakan linknya pada deskripsi video. Selanjutnya kita masuk pada langkah percobaannya. Pertama, siapkan komponen modul TX dan RX, terminals 2 power 5V dan ground, dan juga instrumen osiloskop dan signal generator. Kemudian, susun rangkaian seperti gambar 1.3 dengan menghubungkan modul RX dan TX pada power supply 5V. Signal generator hubungkan ke modul TX dan osiloskop pada modul RX agar gelombangnya bisa diketahui. Berikut ini adalah gambar 1.3 rangkaiannya yang saya jelaskan pada langkah percobaan kedua tadi. Setelah susunan rangkaiannya selesai, run simulasinya. Jika rangkaian berhasil di-run, maka akan muncul VSM generator dan digital osiloskop pada tampilan layar seperti gambar 1.4 ini. Nah, jika gelombangnya belum muncul, maka tentukan VSM generator center 5, range frekuensi 10 Hz, level 5, range amplitude PP 1, dan digital osiloskop pada channel yang dihubungkan, yaitu channel A bernilai 5V VPP-nya, dan juga untuk time per div-nya 50M. Gelombang yang akan muncul seperti gambar ini. Tampilan pada gambar 1.4. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Proteusnya. New project. Kemudian di next. Kita akan membuat simulasi dari langkah percobaan. Siapkan komponen TX dan RX. Setelah itu kita letakkan modul RX pada skematik dan juga modul TX. Setelah itu siapkan power 5V. Kemudian hubungkan dengan VCC pada modul TX dan juga VCC pada modul RX. Sambungkan VCC yang satunya lagi pada modul RX ke VCC yang satunya. Setelah itu siapkan signal generator dan juga osiloskop dan ground. Hubungkan ground yang ada pada modul TX ground yang ada pada modul RX. Sambungkan out yang ada pada modul RX untuk melihat keluaran gelombangnya di osiloskop.
sambungkan ke channel A osiloskop. Kemudian sambungkan juga, masukkan pada signal generator ke data modul TX. Setelah itu, siapkan ground juga untuk menghubungkan keluaran signal generator. Kemudian run simulasinya. Setelah simulasinya berhasil di-run, maka akan muncul gambar seperti ini di tampilan layar, digital oscilloscope dan VSM signal generator. Untuk VSM signal generatornya ditentukan nilainya sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu untuk senternya 5, frekuensinya 1 Hz, dan juga levelnya 5, amplitude PP, range-nya 1. Dan untuk VPP channel A-nya kita tentukan 5 volt, dan untuk time per diff-nya 50 M.